Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, menawi enten jamaah kajian pagi Ramadan di Masjid Darussalam Kutoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengingatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, mari kita berusaha selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, limpahkan kepada kita semuanya. Tentu kita berharap semoga seluruh amal ibadah kita, mulai dari siang kita, sholat kita, qiyam Ramadan kita, sedekah dan seluruh amal ibadah, termasuk di pagi hari ini kita berusaha untuk menuntut ilmu, semoga itu semuanya diterima juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berharap juga semoga maksiat, semoga dosa baik itu yang kecil maupun yang besar yang kita lakukan, semoga itu semuanya juga diberikan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sehat nggih, Bu? Alhamdulillah. Pun tasih semangat. Ini sudah masuk 10 hari ke-2 nggih. Masih semangat. Bapak-bapak nggih semangat nggih? Semangat. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki Mas Eko proyektornya belum nyala kayaknya nggih. Kami diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan menawi judulipun cara berpikir burhani, bayani dan irfani. Tapi nyuwun ngapunten saderengipun nggih. Ketika kita menggunakan terma ataupun kalimat cara berpikir burhani, bayani, burhani, bayani, irfani yang disodorkan kepada kami, itu saya belum bisa menyampaikan hal tersebut. Karena kalau menggunakan terma tersebut itu nanti jatuhnya ke filsafat. Jatuhnya ke filsafat. Sehingga hal tersebut sering disampaikan di berbagai banyak hal, terutama di perkuliahan yang itu ada filsafatnya. Maka dari itu kami sampaikan yang pernah kami dapati dari ustadz-ustadz kami, yaitu terkait dengan mengenal pendekatan. Benten nggih, cara berpikir dan pendekatan bayani, burhani dan irfani dalam hal ini dalam manhaj tarjih. Dalam manhaj tarjih. Jadi ada sedikit perbedaan dari yang judul yang diberikan oleh panitia kepada kami terkait dengan hal tersebut. Kenapa? Karena kalau dari awal sudah menggunakan cara berpikir, ya tadi kembali kepada tasawuf tadi,
filsafat tadi. Karena ada perbedaan nanti, termasuk akan kami jelaskan nanti perbedaan bayani, burhani, irfani dalam Muhammadiyah dengan yang ada di luar. Seperti itu. Ada berbagai macam perbedaan. Termasuk perbedaan kata tarjih itu pun dalam majelis tarjih dengan tarjih yang di usul fikih, yang di fikih itu berbeda. Muhammadiyah meminjam istilah tersebut dan menggunakan istilah sendiri. Bahkan mungkin yang saat ini sering kita dengarkan yaitu tentang Islam berkemajuan menikah, nggih. Itu kalau menurut atau diartikan ke bahasa Arab atau bahasa Inggris itu nanti akan dipandang agak buruk oleh beberapa orang. Kalau di Arab mungkin diterjemahkan adalah al-Islam al-mutaqaddimi itu. Itu banyak diartikan Islam yang sekuler, Islam yang istilahipun yang terlalu liberal seperti itu. Atau mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris Islam progresif gitu ya. Itu juga dalam tanda kutip banyak memberikan arti yang buruk seperti itu. Nah, padahal kalau orang sudah tahu, sudah kenal Islam berkemajuannya Muhammadiyah, itu mereka insya Allah akan setuju bagaimana membawa Islam sholihun likulli makan wa zaman, cocok dengan setiap waktu dan setiap tempat seperti itu. Termasuk kembali kepada tadi tarjih. Sering disampaikan bahwasanya tarjih itu adalah memilih dalil yang paling kuat. Kenapa kita sholat dengan formasi 4-4-3 sholat qiyam Ramadan? Karena itu dalilnya yang paling kuat menurut majelis tarjih. Sekali lagi bukan seperti itu. Kenapa? Kalau kita bilang memilih dalil yang paling kuat, itu adalah definisi tarjih dalam ta'arudul adillah di usul fiqh. Nah, tarjih sendiri dalam Muhammadiyah diartikan sebagai ijtihad, sebagai proses untuk menemukan hukum itu. Istimbatul ahkam itu adalah tarjih dalam Muhammadiyah. Jadi lebih luas daripada tarjih memilih dalil yang paling kuat, meskipun di awal-awal memang yang terjadi seperti itu, memilih dalil yang paling kuat. Tapi ya sekarang sudah digeser maknanya, meluas bahwasanya tarjih ya ijtihad itu sendiri dalam Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ijtihad dalam Muhammadiyah, sebelum itu banyak sekali ulama yang menyatakan tidak boleh ada masa yang kosong dari orang-orang yang melakukan ijtihad. Ini disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya adalah di ulama Muhammadiyah sendiri ya, yaitu Kiai Haji Jarnawi Hadikusumo yang mengatakan bahwasanya Islam itu nggak boleh jumud, nggak boleh mandek pemikirannya, harus berkembang, harus ada mustahid, harus ada tasdid di dalamnya. Yang tentu tasdid di sini sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu Muhammadiyah selalu melakukan ijtihad dalam hal ini melalui majelis tarjih dan tasdid. Ini yang sudah dilakukan hampir 100 tahun ini. Jadi salah satu majelis yang paling tua dalam Muhammadiyah adalah majelis tarjih. Tahun kemarin, tahun 1445 itu 100 tahun secara hijriah. Besok insya Allah 2027 100 tahun secara Masehi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membahas ijtihad dalam majelis tarjih, ada beberapa ulama Muhammadiyah yang mengutarakan pendapatnya. Di antaranya yang pertama adalah
Kiai Haji Profesor Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Ini adalah salah satu dari pimpinan ataupun ketua Majelis Tarjih periode dahulu. Dan Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir menika ialah yang mengarang manhaj tarjih, 16 pokok manhaj tarjih yang sering disampaikan Ustadz Ifan. Buku covernya warna hijau dan biru. Menika nggih. Beliau menyampaikan bahwasanya dalam memberikan arah bagi kehidupan umat Islam, maka Muhammadiyah mendirikan majelis tarjih yang diproyeksikan sebagai laboratorium dari mekanisme ijtihad di kalangan Muhammadiyah. Jadi yang boleh beristihad di Muhammadiyah itu tidak semua orang. Dalam hal ini apabila itu bersikap untuk organisasi. Tapi kalau untuk fardi ataupun untuk masing-masing dari kita semuanya, kalau sudah memang dipanjang sudah mampu beristihad maka boleh. Dalam artian sudah paham nanti syarat-syaratnya banyak sekali untuk diri sendiri. Tapi dalam hal organisasi, dalam hal Muhammadiyah, maka yang punya otoritas untuk beristihad dalam hukum-hukum dalam hal ini adalah majelis tarjih. Dan menurut Prof. Muhammad Amin Abdullah, mereka juga adalah ketua majelis tarjih setelah Haji Ahmad Azhar Bashir tadi. Beliau menyampaikan bahwasanya Muhammadiyah mereka dituntut untuk senantiasa berijtihad yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena itu peran majelis tarjih menjadi sangat vital, sangat penting sebagai ujung tombak dari lahirnya produk-produk pemikiran keagamaan resmi Muhammadiyah. Dalam hal ini kalau produk Muhammadiyah, produk majelis tarjih ya ada 3. Yang pertama adalah putusan yang sering Bapak Ibu semuanya baca nggih, menika adalah dihimpun menjadi himpunan putusan tarjih. Meskipun itu adalah putusan tarjih, tapi kalau dalam beberapa hal disampaikan terutama Prof. Samsul ketua majelis tarjih dahulu, sekarang menjadi ketua PP Muhammadiyah, meskipun dinamakan produk tarjih atau putusan tarjih, tapi ini adalah putusan Muhammadiyah dalam keagamaan. Seperti itu. Selain itu juga ada fatwa. Yang ini juga sering kita baca, kita temukan dalam tanya jawab agama mungkin, atau di Suara Muhammadiyah, di website dan seterusnya. Itu juga termasuk dari produk-produk tarjih. Nah, kemudian dalam beristihad, karena Muhammadiyah menggunakan ataupun melalui majelis tarjih, jadi tidak ijtihad fardi atau tidak ijtihad secara sendiri-sendiri. Bukan berarti ketika kemudian Pak Kiai di majelis tarjihnya ini nanti pendapatnya ini, kemudian nanti ketika ganti pemimpin, ganti pimpinan nanti pendapatnya berbeda. Sebagaimana biasanya di berbagai macam tempat, bahkan di sebuah kementerian dan seterusnya, ganti menteri, ganti kurikulum biasanya pun, ganti menteri nanti ganti apa kebijakannya, itu bisa istilahnya pun ya tidak apa-apa kalau yang diganti itu lebih baik. Terkadang bahkan menutup-nutupi yang baik, mengganti yang kurang baik dan seterusnya. Nah, dalam Muhammadiyah sepanjang perjalanan juga seperti itu beberapa hal. Namun ada beberapa hal yang dipertahankan. Makanya dalam majelis tarjih ketika melakukan ijtihad digunakanlah suatu manhaj yang dikenal dengan manhaj tarjih. Maka dari itu kalau ada yang bilang bahwasanya fikih Muhammadiyah itu bukan fikih madhabi. Kalau madhabi menika kan berarti manut imam madhab.
Kalau tarjih manhaji fikihnya, manut manhajnya. Napa menika manhaj tarjih? Kalau manhaj itu adalah sistem atau tempat berjalan. Minhaj menika nggih. Nah, kalau tarjih ya seperti istihad, manhaj istihadnya Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu manhaj tarjih diartikan sebagai suatu sistem. Yang namanya sistem, siapapun pemimpinnya harus menggunakan sistem tersebut. Siapapun yang ada di dalamnya harus menggunakan sistem tersebut. Sehingga ketika sudah ada sistem ini, nanti insya Allah itu akan lebih istilahnya menjembatani, tidak ada banyak perbedaan yang mencolok dari yang satu dengan yang lainnya. Yang memuat apa? Ada 4 hal yang dimuat dalam manhaj tarjih. Yang pertama wawasan, atau bisa diartikan dengan semangat atau perspektif juga bisa. Yang kedua sumber. Yang ketiga yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah pendekatan. Dan yang terakhir adalah ada namanya metode atau prosedur teknis. Yang ini semuanya dijadikan sebagai pegangan dalam bertarjih, dalam ketarjihan tadi. Dalam artian dalam hal ini dalam berijtihad di Muhammadiyah. Jadi bayani, burhani, irfani, pendekatan tadi adalah bagian kecil daripada manhaj tarjih. Kenapa? Karena nanti kalau orang cuma membahas bayani, burhani, irfani, tapi tidak ataupun belum membahas wawasan, belum membahas semangatnya beristihad dalam Muhammadiyah, nanti akan berbeda semangatnya. Jadi diawali dengan wawasan dulu, sebagaimana kalau dalam beberapa disampaikan, ya termasuk masalah yang 5 itu masuk dalam wawasan tarjih juga. Semangatnya apa itu dunia, apa itu agama, itu harus diketahui dulu. Baru ketika sudah tahu itu, ketika beristihad menggunakan bayani, burhani, irfani bisa selaras. Kenapa kalau tidak, nanti tidak selaras antara semangatnya dan juga hasil yang didapatkan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam Muhammadiyah, maka manhaj tarjih inilah yang kalau kita istilahnya cocokkan dengan yang ada di Muhammadiyah, dalam hal ini MKCH, matan keyakinan hidup dan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang mungkin bisa kita istilahkan ya MKCH itu Pancasilanya Muhammadiyah. Kalau Muqaddimah ADART, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu ya bisa kita istilahkan sebagai pembukaan UUD. Jadi poin ketiga, atau mungkin kalau Pancasila sila ketiga, dijelaskan bahwasanya Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan kepada 2, yaitu Al-Quran sebagai kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ada tambahan hal tersebut. Jadi bukan hanya dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tapi cara memahaminya dengan menggunakan akal pikiran. Kenapa? Karena nanti ada beberapa umat Islam yang nyun sewu terdikotomi atau terpisah-pisah. Ada yang menyampaikan bahwasanya Islam ya sudah komplit, tidak boleh dirubah-rubah, sudah seperti itu adanya. Nah, sehingga nanti yang ada bahwasanya tidak boleh ada pembaharuan dalam Islam. Atau mungkin ada yang istilahnya mereka berkata Islam ya harus selalu berpikir, harus berkemajuan dan seterusnya. Yang itu malah menjadikan dia tadi liberal. Ada juga dalam satu sisi orang yang beranggapan bahwasanya Islam itu ya
yang berkaitan dengan hal-hal mistis, hal-hal yang ibadah saja dan seterusnya, sehingga mereka semuanya sering istilahipun kalau saat ini sufi ngeten nggih. Tidak memandang dunia itu hanya kotor semata dan seterusnya, seperti itu. Nah, Muhammadiyah bagaimana dalam menanggapi hal-hal tersebut? Maka ada yang namanya manhaj tarjih seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disampaikan juga oleh Kiai Haji Mas Mansur, salah satu pimpinan ulama Muhammadiyah yang terbesar, dan juga ini adalah salah satu daripada pendiri yang mengusulkan majelis tarjih dan merupakan ketua pertama daripada majelis tarjih. Melalui Bapak Ibu membaca literatur, ada yang agak nyeleneh daripada Kiai Haji Mas Mansur menika. Beliau itu memelihara di rumahnya, memelihara anjing. Yang ini banyak diperdebatkan, apakah ini boleh atau tidak dan seterusnya. Dan beliau termasuk yang menganggap bahwasanya tidak seperti madhab Syafi'i yang anjing itu adalah najis semuanya dan seterusnya. Ini bisa dibahas di lain tempat. Kalau dibahas di sini nanti sangat panjang sekali. Beliau menyampaikan bahwasanya bila memahami Al-Quran dan As-Sunnah seenak hati tanpa seperangkat ilmu dan metode, itu bisa menjadikan penyelewengan, bahkan sikap mengikuti hawa nafsu. Istilahnya pun menafsirkan Al-Quran, menafsirkan As-Sunnah sak penake dhewe, sak karepe dhewe. Bahkan istilahnya pun menjadikan Al-Quran, menjadikan ayat Al-Quran sebagai penguat dirinya mau mungkin berdagang madu. Maka sampaikan bahwasanya madu itu disebutkan dalam Al-Quran, ada Allah bahkan Asy-Syafi gitu kan, dengan madu dan seterusnya. Jadi menggunakan ayat Al-Quran tidak dengan ilmu, tapi hanya untuk dimaksudkan sebagai penyaluran hawa nafsu dan seterusnya. Mungkin secara tidak sadar seperti itu, secara tidak sadar dilakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada tadi bahwasanya dalam beristihad Muhammadiyah menggunakan yang namanya manhaj tarjih, seperangkat dari tadi ada 4 hal pokok, yaitu wawasan, kemudian yang kedua sumber, yang ketiga pendekatan, dan ada metodenya. Yang keempat ini saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita bilang wawasan, secara singkat kami sampaikan bagannya okay. Ini perkembangan rumusan manhaj tarjih sampai terakhir kemarin tahun 2024 disempurnakan di Pekajangan Pekalongan ketika Munas Tarjih. Secara singkat seperti ini bagannya. Manhaj tarjih itu ada 4. Pertama tadi wawasan, sumber ajaran, pendekatan, dan yang terakhir prosedur teknis atau metode. Sebagai contoh di wawasan itu sampaikan bahwasanya paham agama menurut Muhammadiyah. Apa itu agama menurut Muhammadiyah? Yang itu akan menjadikan seseorang faham kenapa Muhammadiyah menganggap bahwasanya pun dunia itu bukan seperti orang sufi. Orang sufi menganggap dunia itu kotor, harus ditinggalkan, tarkut dunia dan seterusnya. Kemudian di wawasan juga ada tajdid, kemudian ada toleransi, ada keterbukaan, dan ada tidak berafiliasi kepada madhab. Di semangatnya Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada madhab tertentu, tapi tidak menafikan madhab tersebut. Nah, kemudian di sumber ajaran nanti ada sumber yang itu teks, bersifat teks,
atau pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah al-makbulah. Ada juga sumber yang itu paratekstual, para menika di samping, paranormal berarti di samping normal, para medis berarti di samping orang-orang yang menjalankan medis dan seterusnya. Paratekstual di samping teks itu ada ijma, qiyas dan seterusnya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pendekatan bayani, burhani dan irfani. Sebelum kami sampaikan ketiga hal ini, sekali lagi dalam Muhammadiyah nanti istilah bayani, burhani, irfani itu berbeda pengertiannya dengan yang ada dalam mungkin filsafat atau mungkin yang sering disampaikan oleh Al-Jabiri, salah satu ulama terkemuka. Itu berbeda dengan hal tersebut. Kenapa? Karena nanti kalau disampaikan bayani, burhani, irfani menurut Al-Jabiri itu nantinya akan sangat jauh dengan yang ada di Muhammadiyah. Muhammadiyah meminjam istilah-istilah tersebut. Nah, yang pertama adalah pendekatan bayani. Bayani adalah pendekatan dalam Muhammadiyah, dalam majelis tarjih dalam hal ini adalah menggunakan titik tolak utama berupa dalil-dalil syar'iyah beserta metodenya. Dados pendekatan burhani, bayani itu kalau dalam bahasa bayan, menjelaskan, secara bahasa menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalil-dalil syar'i. Maka dari itu kami sampaikan tadi sumber. Apa sumbernya Muhammadiyah itu? Sumbernya Muhammadiyah cuma dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada sumber subsidiar atau paratekstual tadi, ijma, qiyas. Dalam Muhammadiyah juga pakai itu, istihsan, istihab, kemudian satu dzara'i dan yang lainnya juga memakai itu. Tapi tidak dijadikan sebagai sumber pokok. Kenapa? Karena beberapa madhab menggunakan ijma itu sebagai sumber pokok. Mungkin madhab Syafi'i menggunakan Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas. 4 hal tersebut. Ada beberapa yang lainnya. Yang Muhammadiyah sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Sehingga dalam pendekatan bayani ini juga digunakan metode di dalamnya. Ada usul fiqh, usul tafsir, usul hadis, yang ini saling melengkapi satu sama lain. Maka dari itu ketika orang ingin tadi berpikir secara bayani dengan manhaj tarjih tadi, dalam kurun manhaj tarjih itu, maka hendaknya dia mempersering interaksinya dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, kitab-kitab tafsir, syarah hadis, fikih, usul fikih, lughah, dan yang sejenisnya yang itu ditulis oleh para ulama. Ini menambah keyakinan bahwa saya nyuwun sewu, Muhammadiyah menika meskipun tidak bermadhab sebagaimana tadi, kemudian tidaklah kemudian istilahipun nyuwun sewu melangkai Imam Syafi'i, melangkai para mufassir dan seterusnya. Muhammadiyah tetap menggunakan metode mereka, bahkan penjelasan mereka juga digunakan sebagai dasar dalam pendekatan bayani seperti ini. Jadi tidak serta-merta ditinggalkan, tidak serta-merta kemudian istilahnya tadi melangkai dan seterusnya. Nah, dalam pendekatan bayani ini maka akan sering kita dapati nanti kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai poros, sebagai pokok daripada sumber-sumber tadi. Dan kita dapati tentang pendekatan bayani ini seringnya ada di masalah akidah dan juga ibadah muamalah yang sudah banyak dalilnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan burhani. Pendekatan burhani adalah pendekatan tarjih yang menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang. Tidak hanya ilmu-ilmu alam, tapi juga bisa ilmu sosial.
Ketika orang ingin menggunakan pendekatan burhani, maka ia bisa mempelajari satu ilmu atau beberapa ilmu alam ataupun sosial dengan mungkin berinteraksi dengan ilmu-ilmu tersebut atau pakar-pakar dalam hal atau dalam bidang tersebut. Kalau kita bahas bersama, kenapa Muhammadiyah menggunakan pendekatan burhani, padahal beberapa orang ada yang istilahipun bilang bahwasanya Islam itu tidak boleh, agama itu tidak boleh direka-reka, istilahipun direko-reko. Islam itu tidak boleh dimasuk akalkan. Karena Islam ya harus dipahami bahwasanya itu adalah agama, doktrin dan seterusnya. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Memang tidak semua hal harus dimasuk akalkan. Sebagaimana nyun sewu, kenapa kok sholat kita angkat tangan dulu? Kok enggak langsung sujud dulu? Kok berdiri dulu dan seterusnya? Memang seperti itu tidak harus kemudian diakalkan semuanya. Tapi dalam hal ini beberapa pembahasan harus ada burhaninya. Sebagai contoh, Prof. Samsul Anwar berkata dalam Manhaj Tarjih, sampaikan bahwasanya nas-nas baik berupa Al-Quran maupun Sunnah, meskipun banyak yang bersifat universal ataupun menyeluruh, bisa digunakan dimanapun kapanpun, tapi turunnya dalam konteks tertentu. Jadi Bapak Ibu kalau mempelajari ilmu ulumul Quran, salah satunya di situ ada asbabun nuzul kalau Al-Quran, kemudian asbabul wurud dalam hadis. Setiap hadis, bukan setiap hadis, beberapa hadis dan beberapa ayat dalam Al-Quran itu turun karena menjawab kondisi tertentu ketika zamannya Nabi Muhammad. Sebagai contoh, surat favorit kita bersama, surat Al-Kausar. Kenapa? Karena surat yang paling pendek. Inna a'tayna kal kausar. Menika akan turun kepada Nabi Muhammad menjawab tuduhan orang-orang kafir yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang abtar, yang terputus. Kenapa? Karena beliau tidak punya anak laki-laki yang masih hidup. Anak beliau yang laki-laki meninggal semuanya. Maka Allah jawab dengan surat Al-Kausar. Apakah kemudian surat Al-Kausar hanya ketika itu tok? Ketika zaman itu tok? Apa bisa kita tarik sampai sekarang dan seterusnya? Atau mungkin surat Al-Ikhlas, salah satu asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas adalah pertanyaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad. Diriwayatkan dalam sebuah hadis disampaikan bahwasanya kaum Quraisy itu tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ansib lana rabbak." Wahai Muhammad, tolong nasabkan kepada kami Tuhanmu. Orang Quraisy karena saking dableknya ya seperti itu, minta agar Nabi Muhammad menasabkan Tuhannya. Allah bin siapa biasa, naudzubillah min dzalik, seperti itu ya. Maka jawabannya adalah qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Nah, itu dari dua dari contoh-contoh yang banyak sekali. Apakah itu kemudian bisa ditarik sampai saat ini, sampai zaman ini? Maka Prof. Samsul Anwar menyampaikan bahwasanya oleh karena itu apabila konteks penerapan di zaman sekarang telah berubah, maka pemahaman terhadap konteks, terhadap dalil, terhadap nas tersebut perlu dikontekstualisasi dengan memanfaatkan temuan berbagai ilmu terkait. Jadi perlu dikontekskan, kontekstualisasi. Sekarang teks dan konteks itu harus disinkronkan. Tetapi kontekstualisasi nas tadi atau yang penerapan nas tadi tidak memaksa nas agar mengikuti konteks saja, sehingga Nyun Sewu di sini beliau menggunakan istilah yang agak vulgar, tapi benar-benar memang banyak orang melakukan ini, yaitu
terjadi pemerkosaan nas agar sesuai dengan konteks, sehingga nas hanya berfungsi sebagai legitimasi terhadap penafsiran yang kita buat. Kalau istilahnya ngeten iki, memaksakan ayat, memaksakan dalil untuk dijadikan sebagai pegangan, dijadikan sebagai penguat. Tidak boleh ada seperti itu. Kemudian memaksakan ayat ini untuk ini dan seterusnya. Tidak semata-mata memaksaan tersebut. Nah, kemudian lantas bagaimana kita kontekstualisasi nas ataupun Al-Quran dan As-Sunnah itu? Maka konteks memberikan wawasan kepada kita bagaimana memahami nas. Bagaimana nas menika nggih, tadi Al-Quran Sunnah dan dalil-dalil menika nggih. Tetapi Al-Quran dan dalil-dalil seperti tadi nas tadi juga dalam waktu yang sama menerangi kita bagaimana menangani konteks yang ada. Jadi saling berkaitan. Bukan hanya tadi nyuwun sewu ayatnya digunakan sebagai senjata. Ketika ada ayat tentang jihad di surat napa nggih? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada perniagaan yang bisa tunjikum min adzabin alim, bisa menyelamatkan kalian dari azab yang nyata. Kalian beriman kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi dan rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan anfusikum, nyawa kalian. Orang-orang yang menganggap atau menggunakan teks ini sebagai dalil untuk berjihad, bom bunuh diri dan seterusnya, nah, itu yang tadi seperti tadi, memaksakan nas untuk konteks yang ada seperti itu, sehingga semuanya dilakukan nyuwun sewu ada koridornya, ada pembatasnya, yaitu maqasidus syariah. Ketika orang sudah menggunakan maqasidus syariah yang 5 menika, maka insya Allah burhani di sini tidak akan menyeleweng, tidak akan istilahnya sebagaimana burhani yang mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan, yaitu menggunakan ilmu pengetahuan saja dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, pendekatan yang digunakan dalam manhaj tarjih adalah pendekatan irfani. Nah, irfani ini nyun sewu, kalau orang belum faham, belum membaca secara keseluruhan irfani menurut manhaj tarjih, mereka akan bilang tidak mungkin Muhammadiyah atau dalam berpikir, dalam beristihad kita menggunakan irfani. Atau mungkin ada yang bilang irfani itu tidak relevan dengan saat ini. Kenapa? Karena irfani itu sering diidentikan dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud menika semua wujud itu hanya satu, yaitu yang ditempati Allah semata. Benda-benda selain Allah itu hanya bayangan. Nah, itu kalau irfani menurut Al-Jabiri. Kalau irfani menurut ulama-ulama terdahulu. Sehingga yang ini menjadikan sikap anti dunia, menganggap dunia itu kotor dan sulit untuk mengembangkan teknologi dan seterusnya. Sebagaimana tadi kami sampaikan, nanti menganggap bahwasanya Islam ya hanya thariqat saja, Islam ya hanya istilahnya kalau bahasa mungkin kerennya tasawuf saja, tidak ada yang lainnya. Nah, kalau dalam manhaj tarjih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendekatan irfani itu adalah didasari kepada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin. Kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin. Jadi ketika beristihad tidak kemudian sak penake dhewe atau hanya menggunakan ilmu tadi, ilmu dunia saja, atau hanya menggunakan dalil saja tanpa
melihat kepada konteks sekarang. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah 1 bulan full sholat tarawih, dan Nabi Muhammad sholat tarawih berjamaah itu hanya beberapa kali saja. Kalau orang yang istilahnya pun saklek menggunakan dalil dan harus mengikuti kepada Muhammadiyah, maka dia mungkin kemudian mengharamkan sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad 1 bulan full. Kalau menggunakan tadi pendekatan bayani saja, tapi ada irfani di sini. Nah, Muhammadiyah hanya mengambil konsep mengenai bagaimana tazkiyatun nafs. Jadi ulama Muhammadiyah ketika beristihad itu juga harus menggunakan tazkiyatun nafsnya. Tidak boleh kemudian serta-merta menggunakan akal terus dan seterusnya. Nah, bagaimana cara seseorang bisa menggunakan pendekatan irfani ini? Maka dia harus selalu mengasah bagaimana beribadah mahdhah, bagaimana beribadah sosial, bertazkiyatun nafs tadi, yaitu menjauhi dosa, banyak bertobat dan seterusnya. Jadi semangatnya di situ, semangatnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasil tarjih tidak hanya didasari kepada kepiawaian, bagaimana seseorang itu menggunakan usul atau Al-Quran. Ya memang bisa jadi dia sudah hafal 30 juz, bisa jadi dia sudah hafal banyak hadis dan itu bagus sekali. Atau mungkin dia sudah menguasai ilmu ini, ilmu itu dan seterusnya. Tetapi ketika beristihad juga harus didasari atas dasar kepekaan nurani, bagaimana menginsafi berbagai masalah keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau kita lihat apakah ini tidak dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, artinya apakah ulama terdahulu juga tidak seperti ini? Seperti ini, tapi tidak ditampakkan secara nyata, tidak sebagaimana disampaikan ini ada bayani, burhani, irfani, tidak. Tapi mereka juga menggunakan, sebagai contoh beberapa ulama mungkin yang terkenal di antara kita, Imam Bukhari mereka kalau akan menuliskan hadis, beliau berwudu dulu, sholat dulu, baru menuliskan hadis. Irfaniyah di situ. Jadi bukan hanya semata-mata yang saya menafsirkan Al-Quran seperti ini tanpa melihat kondisi hati dan seterusnya. Kenapa? Kalau tidak ada irfaninya seseorang, tazkiyatun nufusnya seseorang ketika beristihad, nanti bisa saja ada was-was syaitan di dalamnya, ada bisikan setan, ada bisikan yang istilahnya memanfaatkan nas tadi, memanfaatkan Al-Quran, As-Sunnah dan seterusnya. Nah, dalam manhaj tarjih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika hal ini digunakan secara sirkular, napa menika sirkular, bahasanipun tadi anu nggih nyuwun sewu nggih. Sirkular menika tidak dipisah-pisahkan. Jadi tidak hanya bayani tok, tidak hanya burhani tok, tidak ada irfani tok, tapi ketiganya dipakai. Dan ketiga ini saling melengkapi antara satu sama lainnya. Insya Allah nanti kita akan sedikit melihat contoh-contohnya, di mana ketiga hal ini dipakai dalam produk-produk tarjih. Seperti itu. Cuman memang porsinya nanti berbeda-beda. Ketika hal tersebut berhubungan dengan akidah dan ibadah Allah, sebagaimana contohnya yaitu sholat tarawih, maka pendekatan burhani itu jarang ataupun tidak terlalu terlihat di dalamnya, ataupun irfani. Nanti biasanya yang ternampak yaitu bayani, yang ada dalil-dalilnya, makanya dalil-dalilnya banyak. Tapi nanti tetap ada burhaninya. Sebagai contoh, kalau di Indonesia karena tarawihnya itu dilakukan setelah Isya, maka untuk temponya
Dalam fatwa itu disebutkan tidak usah terlalu panjang. Dalam hal ini sedengan, tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu panjang juga, memperhatikan jamaahnya. Atau dalam hal lain seperti contohnya yaitu penentuan awal waktu bulan Komariah, maka di situ akan porsi daripada burhani itu lebih banyak daripada bayaninya. Porsi daripada burhani, ilmu pengetahuan tadi, itu lebih banyak daripada bayaninya. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi porsinya tidak harus sama persis. Bayaninya segini, burhaninya segini, irfaninya segini. Ada yang memang lebih banyak dari porsi yang lainnya. Dan semuanya ini adalah saling melengkapi. Nah, apa perbedaan bayani, burhani, irfani di Manhat Tarjih dengan yang disampaikan oleh Prof. Al-Jabiri yang ini merupakan pencetus kalimat burhani, irfani dan juga bayani? Yang paling berbeda yaitu dalam dikotominya. Al-Jabiri menika kalau bayani ya bayani saja, kalau burhani ya burhani saja, kalau irfani ya irfani saja. Tapi kalau Muhammadiyah tadi menggunakan semuanya. Juga kalau secara urutan Al-Jabiri itu urutannya seperti beda seperti Manhat Tarjih. Kalau Manhat bayani, burhani, irfani. Kalau beliau burhani, irfani, terakhir baru bayani. Meskipun tetap bayani menjadi yang utama. Dan bayani dalam pandangan Prof. Al-Jabiri juga lebih kepada bahasa Arab, bukan kepada dalil-dalil syar'i. Seperti itu. Nah, kita coba membahas satu fatwa yang itu ada penerapan pendekatan-pendekatan yang ada dalam Muhammadiyah. Adalah fatwa rokok. Niki insyaallah mboten enten sing ngrokok nggih. Kenapa? Karena dalam Muhammadiyah rokok menika haram. Tidak lagi halal, apalagi nyuwun sewu. Ada yang bilang saya menghalalkannya, so what gitu kan. Naudzubillah min dzalik, ada yang seperti itu. Nah, dalam Muhammadiyah rokok menika termasuk suatu hal yang diharamkan. Kami tampilkan dulu untuk fatwa hukum rokok. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajwid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hukum merokok tahun 2010. Ada yang terbaru sebenarnya tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu tentang merokok elektrik atau kalau saat ini vape yang menekongnya. Itu ada fatwanya juga. Penyempurnaan daripada tentang hukum merokok ini. Ini ada banyak sekali. Tampilan. Nah, ini yang pertama dalil-dalil fatwa. Nah, ini yang tadi, apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendekatan apa? Bayani. Jadi dalil-dalil. Ada dalil larangan perbuatan mubazir, larangan menimbulkan mudarat, larangan perbuatan yang memabukkan. Ada maqasid syariah di sini dan seterusnya. Kemudian ini pendekatan burhani, ilmu pengetahuannya. Rokok itu apa kandungannya, produk berbahaya adiktif. Yang ini tidak bisa didapatkan kecuali dari ilmu-ilmu yang ada. Dalam Islam tidak ada, dalam Al-Quran tidak ada ar-rokok mengandung ini dan mengandung itu, tidak kan? Tapi yang ada adalah ilmu pengetahuan. Ini banyak sekali
kematian balita di lingkup, bahkan menyampaikan fakta-fakta yang ada dan seterusnya. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok dan seterusnya. Ini nggih. Bahkan sosial ekonomi pun juga dicantumkan fatwa-fatwa tersebut. Ini bahayanya. Kalau di sini juga disebutkan bahwasanya ketika Muhammadiyah Nyun Sewu membuat suatu keputusan, bila itu berkaitan dengan ilmu, Muhammadiyah pasti mengundang pakarnya. Sebagai contoh, kemarin yang baru terakhir kami ikuti itu adalah tentang halal haram bumbu masakan Jepang. Bumbu masakan Jepang ya apakah halal atau haram, karena ada beberapa unsur di dalamnya. Maka kemarin Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih, tapi fatwanya belum keluar ya Bapak Ibu, karena masih dalam proses. Mereka mengundang ahlinya, pakarnya, bahkan mengundang Nyun Sewu istilahnya pun sing duwe pabrik seperti itu. Jadi seperti itu, sampai seperti itu karena ingin mendengar bagaimana aslinya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu juga ada yang namanya irfani. Irfaninya ya bisa masuk kepada hal ini. Sebagai contoh Nyun Sewu ketika mengharamkan rokok, maka Muhammadiyah kemudian membuat sebuah gerakan, yaitu tobacco center atau apa itu nggih. Pokoknya bagaimana memberdayakan petani tembakau. Bukan hanya ketika serta-merta mengharamkan rokok kemudian meninggalkan para petani tembakau, bagaimana mereka mencari penghasilan dan seterusnya. Itu irfaninya di situ dan seterusnya. Itu adalah satu dari sekian banyak contoh dari penggunaan penerapan pendekatan tadi, bayani, burhani, irfani. Sekali lagi, ketika pendekatan ini digunakan dalam manhaj tadi secara sirkuler, artinya seperti lingkaran, saling melengkapi. Bisa ada yang lebih banyak porsinya, bisa sedikit. Dan juga saya kami sampaikan lagi bahwasanya ulama terdahulu pun dalam beberapa hal juga menggunakan ketiga metode ataupun pendekatan ini. Cuma memang tidak ditampakkan secara eksplisit. Mereka ketika berfatwa, ketika beristihad juga ada ilmu pengetahuannya. Tapi karena mereka berbeda ilmu pengetahuan dengan kita saat ini yang sudah sangat maju, maka nanti hasilnya juga berbeda. Mereka juga irfaninya, bahkan para ulama madhab itu adalah orang-orang yang sudah istilahnya pun benar-benar soleh secara sosial atau secara fardi, secara istilahnya pun masing-masing. Untuk menutupi itu, karena di Muhammadiyah tidak ada yang selevel dengan para imam madhab, para ulama terdahulu, maka Muhammadiyah menggunakan istihad jama'i, yaitu banyak orang, meskipun juga ada kekurangannya. Kekurangannya tidak satset, bahasanya pun tidak satset. Jadi ketika ada fatwa, ketika ada pertanyaan masuk ke Muhammadiyah, Nyun Sewu itu harus melalui proses yang lama sampai nanti keluar fatwa. Dan Nyun Sewu kadang bisa dibilang ya istilahnya mahal. Satu fatwa itu bisa menghabiskan berapa puluh juta. Kenapa? Karena memerlukan proses yang lama. Tapi terkadang ada fatwa juga yang pendek ataupun cepat, karena pertanyaannya tidak serumit yang lainnya. Seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit pengenalan. Maka judulnya tadi mengenal, sanes memahami, tapi judulnya mengenal. Kalau memahami nanti harus satu persatu, contohnya apa, bagaimana penerapan. Jadi judulnya hanya mengenal. Karena kalau memahami nanti membutuhkan waktu yang relatif lama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semuanya termasuk hambanya yang bisa sukses di bulan Ramadan ini, bisa husnul khatimah, happy ending. Dalam sebuah hadis disebutkan innamal a'malu bil khawatimi,
sesungguhnya amalan itu tergantung dengan akhirnya, endingnya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu masih istiqomah, nanti semoga ending pengajiannya juga banyak seperti ini. Dan endingnya juga kita termasuk dalam hambanya Allah yang dimasukkan dalam surganya. Amin Allahumma amin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Razak atas ilmu yang disampaikan. Semoga